retrospektif angka kelangsungan hidup 5 tahun dari karsinoma nasofaring, korelasi dengan gambaran klinis dan prognosis. Next. Next. Bisa ya. Jadi anggota kelompoknya untuk abstrak yang pertama next. Untuk dari tujuan utama dari penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi karakteristik epidemiologis dari karsinoma nasofaring dan nilai prognostiknya dengan tujuan untuk mengkorelasikan dengan gambaran klinis dan prognosisnya. Next. Hasil yang ditemukan pada penelitian IDIL adalah angka kelangsungan hidup keseluruhan atau overall survival rate 5 tahun untuk pasien pada stadium 1, 2, 3, dan 4 masing-masing adalah 66,7%, 55,6%, 41,8%, dan 25,9% dengan signifikansi P 0,026 yang artinya signifikan. Untuk angka kelangsungan bebas progresi atau progression free survival rates adalah 60%, 51%, 36%, dan 18,6% dengan signifikansi P 0,04 yang berarti tandanya signifikan. Untuk stadium klinis tampaknya menjadi faktor prognostik yang paling penting untuk karsinoma nasofaring dengan meningkatnya stadium overall survival dan progression free survival 5 tahun menurun secara signifikan. Next. Lanjutannya, angka kelangsungan hidup keseluruhan atau overall survival 5 tahun masing-masing menurut stadium untuk kelompok yang menerima radioterapi dikombinasikan dengan kemoterapi, yang kemoterapi disebut concurrent kemoterapi atau CCRT atau neoadjuvant kemoterapi NAC, dan untuk kelompok yang hanya menerima radioterapi saja adalah sebagai berikut. Untuk stadium 1 dan 2 yaitu 62,7% dan 58,7% dengan signifikansi 0,45. Untuk stadium 3, 34% dan 28,6% dengan signifikansi P 0,46%, dan stadium 4, 36,7% dan 0% dengan signifikansi P dengan 0,036. Di sini yang untuk yang signifikansi hanya stadium 4. Untuk lanjutannya, angka kelangsungan bebas progresi atau progression free survival rate-nya 5 tahun masing-masing dalam kelompok ini adalah sebagai berikut. Untuk stadium 1 dan 2, 56% dan 50,2% dengan P 0,55, stadium 3, 26,9% dan 15% dengan P 0,025, stadium 4, 23,6% dan 0% dengan P 0,008. Pasien dengan stadium 1 atau 2 karsinoma nasofaring kemungkinan tidak akan mendapat manfaat dari penambahan kemoterapi dalam hal kelangsungan hidup jangka panjang dan progression free survival. Kemudian, untuk pasien dengan karsinoma nasofaring stadium 3, penambahan kemoterapi dapat meningkatkan progression free survival ke tingkat tertentu, meskipun mungkin tidak meningkatkan overall survival. Dan pada pasien dengan karsinoma nasofaring stadium 4, penambahan kemoterapi dapat secara signifikan memperpanjang overall survival dan progression free survival. Next. Jadi kata kunci di penelitian ini adalah analisis retrospektif, karsinoma nasofaring, pengobatan, dan prognosis. Selanjutnya untuk introduction akan dilanjutkan oleh Nadia. Silakan Nadia. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Karsinoma nasofaring adalah keganasan yang sangat umum di Asia Tenggara, terutama di wilayah daratan pesisir selatan Cina, Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Angka kejadian tahunan di antara populasi pria di Hong Kong adalah sekitar 20/100.000. Kemudian untuk insiden KNF meningkat secara bertahap seiring bertambahnya usia dan memuncak pada usia 50 sampai 59 tahun dan kemudian cenderung menurun. Next. Di sini ada perbedaan penting dalam jenis patologis KNF yang terjadi di berbagai daerah. Untuk tipe KNF keratinisasi atau WHO tipe 1, terutama terjadi di negara-negara barat dengan insiden KNF keseluruhan rendah. Kemudian untuk di Cina Selatan dan di negara-negara Asia Tenggara, karsinoma nasofaring cenderung merupakan subtipe non-keratinisasi yang tidak terdiferensiasi atau WHO tipe 3, di mana keseluruhan insiden karsinoma nasofaring ini lebih tinggi.
Kemudian untuk angka kelangsungan hidup pasien juga berbeda tergantung pada jenis patologis KNF yang berbeda. Untuk pasien dengan tipe 3 memiliki angka kelangsungan hidup yang secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan mereka dengan tipe 1. Next. Untuk reseksi bedah sangat sulit dilakukan karena karsinoma nasofaring secara anatomis terletak pada posisi yang dalam dan dekat dengan struktur neovaskular yang penting. Dengan demikian, strategi andalan untuk pengobatan karsinoma nasofaring adalah terapi komprehensif berbasis radioterapi, termasuk konkuren kemoradioterapi, kemoterapi induksi atau adjuvan, dan kemoterapi paliatif setelah radioterapi. Prognosis dipengaruhi oleh pendekatan pengobatan, ras, tipe histologis, dan stadium penyakit. Dalam penelitian ini, data klinis dari pasien karsinoma nasofaring di Provinsi Hainan dianalisis secara retrospektif untuk menjelaskan karakteristik epidemiologis, faktor yang mempengaruhi, dan kelangsungan hidup dari pasien. Selanjutnya. Untuk tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui angka kelangsungan hidup 5 tahun secara keseluruhan dari kasus-kasus karsinoma nasofaring. Studi ini merupakan studi signifikansi yang akan menunjukkan semua faktor prognostik yang baik atau yang menguntungkan dan yang buruk atau yang merugikan yang menentukan overall survival rate dan progression free survival rate untuk KNF. Studi ini mengungkapkan bahwa stadium klinis adalah faktor yang paling penting untuk karsinoma nasofaring. Dengan meningkatnya angka stadium, overall survival rate dan progression-free survival rate 5 tahun menurun secara signifikan. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa perempuan memiliki faktor prognostik yang baik dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian dalam studi ini, angka kelangsungan hidup 5 tahun pada pasien yang berusia lebih dari 50 tahun secara signifikan lebih rendah dari pasien yang berusia kurang dari 50 tahun. Untuk itu, usia kurang dari 50 tahun merupakan faktor prognostik yang baik. Kemudian penambahan kemoterapi untuk radioterapi meningkatkan hasil dari pengobatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan dokter, untuk metodenya dari waktu itu tahun 2007 sampai dengan 2011. Kemudian untuk tempatnya perguruan tinggi Hainan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Haikou di Provinsi Hainan, China. Kemudian terdapat 183 kasus nasofaring, di mana 135 laki-laki dan 48 adalah wanita. Next. Untuk kriteria inklusinya, ini jenis kelamin baik laki-laki dan perempuan. Sebelumnya yang didiagnosis di rumah sakit tersebut atau di luar rumah sakit tapi melakukan perencanaan lebih lanjut di rumah sakit tersebut. Kemudian kriteria eksklusi adalah pasien yang kambuh, pasien yang progresif, dan pasien yang tidak melakukan follow up. Next. Kemudian pengumpulan data meliputi data demografi, yaitu meliputi usia, di sini dibagi menjadi usia kurang dari 50 tahun dan lebih dari 50 tahun, jenis kelamin, dan status pernikahan. Kemudian ada stadium kanker nasofaring, modalitas pengobatan, tipe histologi, waktu bertahan hidup, dan keberhasilan pengobatan. Kemudian sudah mendapatkan izin dari komite etik tempat. Untuk tipe staging-nya dari edisi ke-8 ICCC dan tipe patologi ditentukan oleh kanker nasofaring WHO. Next. Untuk modalitas radioterapi, modalitas pengobatan adalah radioterapi saja, kemoradioterapi neoadjuvan diikuti oleh radioterapi,
bersamaan dengan kemoradiasi tambahan, kemoterapi adjuvan atau pengobatan paliatif. Kemudian agen yang digunakan dalam kemoterapi neoadjuvan adalah cisplatin dikombinasikan dengan 5-FU. Dua bidang yang berlawanan secara lateral digunakan untuk mengobati nasofaring dan leher bagian atas, dan bidang servikal anterior dengan pelindung garis tengah digunakan untuk mengobati leher bagian bawah hingga 38,4 sampai 40 Gray. Dosis iradiasi selanjutnya diberikan melalui hidung anterior dan mencakup nasofaring dan servikal anterior. 127 pasien dirawat dengan vaksinasi konvensional dan 56 pasien dengan radioterapi hiperfraksi 1,6 Gray kali 2 per hari dengan interval 6 jam 5 hari per minggu. Dosis total untuk nasofaring dan area leher yang terlibat adalah 70 sampai 75 Gray dan 50 sampai 55 Gray ke daerah serviks yang tersisa dari level 2 ke level 5. Next. Selanjutnya, untuk pemeriksaan dan tindak lanjut sebelum pemeriksaan maupun setelah pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan riwayat medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kraniofasial, mengikuti pemeriksaan gigi dan syaraf, kemudian pemeriksaan darah lengkap, X-ray dada, CT scan, dan MRI, meliputi nasofaring, dasar tengkorak, situs metastasis, dan sinus paranasal, serta saraf optik. Kemudian setelah perawatan, pasien kembali ke klinik tiap 3 bulan, selama 2 tahun, dilanjutkan tiap 6 bulan. Rekurensi lokal dikonfirmasi dengan pemeriksaan nasofaring, pemeriksaan kepala dan leher, biopsi aspirasi jarum, dan MRI. Untuk metastasis dilihat dari gejala klinik, pemeriksaan fisik, serta MRI. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi faktor prognostik untuk pasien nasopharyngeal cancer ditentukan dengan menganalisis hubungan antara kelangsungan hidup pasien dengan usia, jenis kelamin, stadium penyakit, jenis histologis, modalitas pengobatan, dan efek terapi primer, di mana overall survivor merupakan waktu pertama diagnosis hingga waktu kematian dengan sebab apapun. Lalu, progression-free survival merupakan mengacu pada waktu dari awal pengobatan hingga munculnya kambuhan, perkembangan penyakit, atau kematian karena sebab apapun. Sebanyak 183 kasus kanker nasofaring yang baru didiagnosis dirawat di Hainan Medical College First Affiliated Hospital antara 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2011. Lalu, pasien diikuti perjalanannya diamati setiap 3 bulan selama 2 tahun pertama, setiap 6 bulan selama 3 tahun berikutnya, dan kemudian setiap tahun sampai kematian. Lalu, kurva survival dianalisis menggunakan metode Kaplan-Meier dan kurva survival kelompok pasien yang berbeda dibandingkan menggunakan tes Lagrange. Model hazard proportional Cox digunakan untuk analisis multivariat faktor prognostik. Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun untuk pasien dengan kanker nasofaring stadium 1, 2, 3, dan 4 masing-masing adalah 66,7%, 55,6%, 41,8%, dan 25,9%. Di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam kurva kelangsungan hidup antara pasien dengan tanda klinis yang berbeda, dengan nilai P 0,026. Tingkat progression-free survival 5 tahun adalah 42,59% untuk semua pasien, dengan tingkat progression-free survival pasien dengan stadium 1 adalah 60,0%, pasien dengan stadium 2 51,1%, pasien stadium 3 36,6%. Lalu untuk tingkat overall survival 5 tahun dan progression-free survival secara signifikan lebih baik pada kelompok radioterapi gabungan dengan menggunakan concurrent chemoterapi, CCRT atau neoadjuvant chemoterapi atau NAC dibandingkan dengan kelompok yang hanya menerima radioterapi saja. Di mana kelangsungan hidup jangka panjang dianalisis lebih lanjut sesuai dengan subkelompok yang berbeda. Dan yang pertama, tidak ada perbedaan yang signifikan pada kelompok overall survivor dan progression-free survival pasien dengan stadium 1 dengan stadium 2.
dengan nilai signifikasi P0,0450 dan P0,550. Pada progression free survival, stadium 3 yang diobati dengan kombinasi radioterapi dan kemoterapi secara signifikan lebih baik daripada pasien stadium 3 yang diobati dengan radioterapi saja dengan nilai P0,025. Dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada kelompok overall survivor stadium 3 dengan nilai P 0,460. Untuk overall survival dan progression free survival, keduanya secara signifikan lebih baik untuk pasien stadium 4 yang menerima kombinasi kemoterapi dan radioterapi dibandingkan dengan pasien stadium 4 yang dirawat dengan radioterapi saja, dengan nilai P 0,036 dan P 0,008. Ini merupakan tabel dari karakteristik pasien. Lalu ada analisis univariat untuk faktor prognostik dan overall survival, juga progression free survival pada pasien kanker nasofaring. Lalu selanjutnya terdapat juga tingkat overall survival dan progression free survival dari berbagai tahap dan modalitas pengobatan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Izin melanjutkan untuk hasil penelitiannya. Next. Untuk hasil penelitian yang pertama, berdasarkan karakteristik sampel, dilihat dari jenis kelaminnya. Dari penelitian ini didapatkan insidensi pada pria 2-3 kali lebih besar dari wanita. Kemudian dari usia, kelangsungan hidup pasien berdasarkan dari overall survival dan progressive free survival akan lebih buruk pada usia 50 tahun ke atas dibandingkan usia 50 tahun ke bawah dengan nilai P 0,022 dan 0,029. Kemudian dari stadiumnya, 5 tahun tingkat kelangsungan hidup berdasarkan OS dan PFS didapatkan pada stadium 1, 2, dan 3, 4 adalah 66,7%, 55,6%, 41,8%, dan 25,9%, 60,0%. Di sini terlihat bahwa untuk tingkat kelangsungan hidup paling besar pada stadium 1. Next. Untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian berdasarkan modalitas terapi yang digunakan antara modalitas kombinasi yaitu berupa adanya neoadjuvan kemoterapi, radioterapi, dan konkuren radioterapi dengan radioterapi yang ditunggal berdasarkan tingkat OS selama 5 tahun pada stadium 1 dan 2 didapatkan 62% dan 58,7% dengan nilai P 0,450 atau tidak bermakna. Kemudian pada stadium 3 yaitu 34% dan 28,6% dengan nilai P 0,460 atau dengan hasil tidak bermakna. Pada stadium 4 didapatkan 36,7% dan 0,0% dengan nilai P 0,036 dengan hasil yang bermakna bahwa adanya perbedaan tingkat kelangsungan hidup pada modalitas terapi yang kombinasi dibandingkan yang tunggal. Next. Untuk hasil penelitian tingkat remisinya, untuk pada penelitian ini remisi lengkap didapatkan 56,5%, sedangkan remisi parsial didapatkan 47,1%. Sedangkan berdasarkan tingkat OS dan PFS-nya 5 tahun, didapatkan signifikansi dengan nilai P 0,001 dan 0,000. Berikut beberapa tabel dari hasil penelitiannya. Maksud saya gambar. Grafiknya dari yang pertama yaitu perbandingan OS di antara semua stadium AC berdasarkan stadium American Joint Committee on Cancer. Dan gambar 2 perbandingan dari PFS-nya. Next. Untuk gambar 3 adalah perbandingan dari OS dan PFS di antara modalitas terapi pada stadium 1 dan 2. Dari gambar ini tadi didapatkan hasilnya tidak signifikan perbandingan antara modalitas terapi kombinasi dengan yang tunggal. Next. Untuk yang gambar 4, yaitu pada stadium 3, juga sama didapatkan hasil yang tidak signifikan dari nilai P.
Next. Nah, untuk gambar 5, ini pada stadium 4, didapatkan hasil yang signifikan perbedaan dari tingkat kelangsungan hidup 5 tahun dari OS maupun PFS dari modalitas terapi yang tunggal dengan modalitas terapi yang kombinasi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada penelitian ini didapatkan OS 5 tahun pada pasien di atas 50 tahun itu lebih kecil dibandingkan dengan pasien-pasien yang berusia di bawah 50 tahun. Juga didapatkan perbedaan bermakna dari kedua kelompok untuk PFS-nya. Hasil ini dengan bahwa tahun itu memiliki kali risiko kematian dibandingkan usia yang 50 tahun. Kemudian hal ini menunjukkan usia mungkin menjadi salah satu faktor prognosis independen yang mempengaruhi keberlangsungan hidup pasien NPC dalam jangka panjang. Pada penelitian Suaranya terputus ya? Nggak masuk ya? kemudian untuk di dalam penelitian ini juga lebih banyak penderita laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Hal ini didukung dengan data epidemiologi yang sudah yang menunjukkan bahwa jenis kelamin adalah salah satu faktor penting dalam kejadian NPC, yaitu di mana pria memiliki 2-3 kali lebih mungkin dibandingkan perempuan, atau lebih banyak kejadian dibandingkan perempuannya. Kemudian didapatkan juga data bahwa OS 5 tahun dan PFS pada laki-laki di penelitian ini lebih kecil dibandingkan perempuan. Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya juga menunjukkan bahwa survival rate itu lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Next. Pada hasil penelitian ini tidak terdapat perbedaan signifikan pada OS antara pasien NPC tipe 1 dan tipe 2 dengan pasien NPC tipe 3. Begitu juga dengan hasil PFS-nya. Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya bahwa NPC tipe 3 sensitif kepada pada biologi, dan tipe 2 dan 3 mempunyai OS hingga tahu. Juga di Brazil dan di Macau menunjukkan hasil sama, yaitu tidak adanya perbedaan survival rate yang bermakna antara tipe-tipe NPC. Dari hasil penelitian ini juga didapatkan
Kalau pada penelitian ini juga didapatkan hasil bahwa OS dan PFS turun bermakna seiring dengan kenaikan stadium dari penyakit. Pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa adanya hubungan survival rate dengan long term dengan stadium klinis dari NPC. Ukuran tumor dan metastasis merupakan faktor penentu OS dan PFS pada pasien, sedangkan jadi lebihnya 14,4% dan partial remission-nya 47,1%. OS dan PFS 5 tahun lebih tinggi pada pasien dengan CR dibandingkan dengan pasien tinggi. Izin melanjutkan, dokter. Jadi dari 183 pasien, 5-year OS dan PFS lebih tinggi pada pasien dengan CR dan PR dibandingkan dengan pasien tanpa remisi. Efikasi dari terapi pertama merupakan faktor prognosis independen yang dapat mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup jangka panjang pasien. Kemudian modalitas terapi awal dan efikasi terapinya berpengaruh terhadap prognosis pasien di semua stage. Mencapai CR atau PR pada terapi awal dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup jangka panjang pasien NPC. Next. CR, complete respon, PR, partial respon, PD apa? Coba, tahu dah PD. CR, complete respon, penyakitnya hilang. Partial respon, penyakitnya hanya 50% hilang. Ya, terus ada lagi PD apa PD? PD itu justru membesar, tidak hilang sama sekali atau tidak separuh hilang, malah justru membesar. Berarti apa? Progressive disease, ya. Iya, Dok. Ya. Next. Kemudian banyak penelitian yang telah mengindikasikan penambahan kemoterapi terhadap radioterapi dapat meningkatkan efikasi terapi dan memperpanjang overall survival pada pasien dengan karsinoma nasofaring stadium menengah atau stadium lanjut. Walaupun tidak semua penelitian memiliki hasil yang positif. Kemudian angka 5-year OS dan PFS pada kelompok terapi kombinasi radioterapi dan kemoterapi signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang diberikan radioterapi saja. Kemudian tidak banyak perbedaan antara ketiga kelompok dalam angka 5-year OS dan NPC pada stadium 1, 2, dan 3. Namun angka 5-year OS dan angka 5-year OS pada pasien NPC stadium 4 signifikan lebih tinggi pada kelompok dengan terapi kombinasi radioterapi dan kemoterapi dibandingkan dengan kelompok yang diberikan radioterapi saja. Next. Kemudian pada pasien karsinoma nasofaring stadium 1 dan 2 tidak ada perbedaan signifikan angka 5-year PFS pada kelompok terapi kombinasi dan radioterapi saja. Sebaliknya, pada pasien karsinoma nasofaring stadium 3 atau 4, angka 5-year PFS signifikan lebih tinggi pada kelompok yang diberikan terapi kombinasi dibandingkan kelompok yang diberikan radioterapi saja. Lalu pada pasien karsinoma nasofaring stadium 3, penambahan
kemoterapi dapat meningkatkan PFS ke tingkat tertentu meskipun tidak meningkatkan OS-nya. Pada pasien karsinoma nasofaring stadium 4, penambahan kemoterapi secara signifikan dapat memperpanjang OS dan PFS-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan, dokter. Selanjutnya adalah kesimpulan mengenai jurnal ini. Next. Jadi untuk kesimpulan dari penelitian ataupun jurnal ini sendiri, dapat kita lihat bahwa untuk pasien-pasien yang sudah digolongkan jadi stadium 1, 2, 3, dan 4, di sini untuk terkhusus untuk stadium 4 dinyatakan bahwa direkomendasikan untuk dilakukan combine terapi, di mana dilakukan kemoterapi dan juga ditambahkan dengan radioterapi untuk pasien kanker nasofaring untuk stadium 4. Nah, untuk modalitas pengobatannya sendiri dapat mencakup kemoterapi induksi ataupun kemoterapi konkuren dan pengobatan kemoterapi adjuvan atau berupa paliatif dan juga setelah radioterapi. Nah, kemudian untuk pasien dengan stadium 3, di sini juga dipertimbangkan untuk dilakukan kemoterapi. Namun di sini kita juga harus mempertimbangkan keadaan dari pasien sendiri, baik itu kesehatan ataupun keadaan umumnya dalam melakukan untuk kemoterapi. Kemudian untuk stadium 2 sendiri tidak dianjurkan untuk dilakukan. Yang bunyi burungnya siapa? Burungmu? Yang bunyi burungnya siapa? Oh, burungmu ya? Pelihara burung ya? Enggak, memang di rumah banyak burung gereja gitu. Oh, tak kira burungmu. Suaranya bagus sekali, malah ganggu konsentrasi saya malah dengerin burungmu kok malah. Ya, izin lanjut, dokter. Untuk stadium 2 sendiri, di sini untuk pasien kanker nasofaring stadium pertengahan dan awal, seperti stadium 2 ataupun lebih rendah, seperti stadium 1, itu kemoterapi tidak dianjurkan dalam penata laksanaannya. Next. Untuk kelebihan dan juga kekurangan penelitian sendiri, yang pertama untuk kelebihan penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk studi masa depan dalam penilaian IMRT ataupun intensity modulated radiotherapy terhadap kelangsungan hidup. Namun ada kekurangan pada penilaian ini, yaitu studi cohort ataupun fase acak 3 juga dapat digunakan untuk studi selanjutnya dan dapat mengurangi bias penelitian pada penelitian ini. Terima kasih, dokter. Ya, ini mungkin suara kambing juga akhirnya. Kebun binatang ya. ada suara burung, ada suara kambing. Jadi ini memberikan informasi yang bagus sekali bahwa bukan kemudian kalau sudah suatu penyakit disebut suatu penyakit keganasan itu artinya nanti the more the better, jadi lebih banyak terapinya kemudian lebih memberikan hasil signifikan, tidak ternyata ya. Jadi semuanya juga harus ditentukan berdasarkan indikasi, terutama dalam hal ini adalah stadiumnya. Ya, tadi disebutkan ada beberapa stadium 1, 2, 3, dan 4. Kalau stadiumnya masih awal, stadium 1 dan 2 ditambahi kemoterapi pun tidak terlalu bermanfaat. Ya. Dan ini sedikit kontradiktif dengan jurnal yang pertama tadi yang disampaikan oleh kelompok satunya tadi, bahwa dengan T2B, ya, itu memang harus dikombinasikan dengan kemoterapi. Tapi yang ini, kalau jurnal yang ini malah justru mengatakan kalau stadiumnya masih dikatakan stadium awal itu stadium 1 dan 2, kombinasi antara radioterapi maupun kemoterapi tidak jauh lebih baik atau tidak ada perbedaan signifikan dengan mereka-mereka yang diberikan terapi radioterapi saja. Artinya multimodalitas tidak lebih baik dibandingkan dengan single modalitas. Sementara kalau stadium lanjut terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Jadi kalau ada stadium 4 yang karena kondisi khusus kemudian tidak bisa dilakukan kemoterapi, misalnya ada kegagalan ginjal atau ada status hematologisnya yang kurang bagus, sehingga kemudian dia dilakukan kemoterapi saja, stadium 4 itu hanya dilakukan kemoterapi, dibandingkan dengan mereka yang diberikan kemoterapi kombinasi, kemoterapi atau kemoradiasi, maka tentunya perbedaannya cukup signifikan. Ya, artinya memang sesuai dengan levelnya bahwa stadium 4 memang porsinya harus kombinasi antara kemudian apalagi tadi stadium ya. Stadium secara berurutan tadi stadium 1, 2, 3, 4. Kalau 1 sekitar 66-67%, kemudian stadium 2 50-an sekian persen, stadium 3 40 sekian persen, dan yang paling rendah adalah stadium stadium 4 ya. Jadi ini tentunya menunjukkan bahwa semakin tinggi stadium berbanding lurus dengan kualitas overall survival yang makin rendah, survival rate yang makin pendek ya. Kemudian tadi apa lagi ya?
derajat histopatologi ini yang unik. Jadi memang lebih banyak penelitian yang menyebutkan bahwa kalau stadiumnya itu makin tinggi kan ya, makin stadiumnya makin tinggi itu survival rate-nya makin rendah. Kalau itu klasifikasi WHO atau klasifikasi yang lazim kita pakai ya, WHO 1, WHO 2, WHO 3 itu banyak penelitian yang mengatakan bahwa WHO 3 itu jauh lebih bagus. Ya, memang ada beberapa yang kontradiktif, katanya sama, tapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa kalau stadiumnya sama, tapi dia berada pada WHO yang 3, maka sifatnya adalah radioresponsif atau radiosensitif, sehingga kemudian minimal bisa partial respon atau bahkan complete respon, sehingga survival-nya pun akan menjadi lebih baik. Gitu. Ya. Mungkin ada yang bertanya? Jadi intinya bahwa stadium 1, stadium 2 pilihannya adalah radioterapi, stadium 4 pilihannya harus memang kemoradiasi, sementara stadium 3 tadi disebutkan bahwa tidak ada perbedaan tentang overall survival, tapi memang progression free survival-nya ada beda antara yang diberikan radioterapi, kemoterapi dengan radioterapi saja. Pada stadium 3 tadi yang disebutkan diberikan radioterapi dan kemoterapi, disebutkan bahwa PFS-nya lebih bagus dibandingkan dengan yang diberikan radioterapi. Ya. Jadi kalau memang stadiumnya masih awal, ada kemungkinan bisa diberikan single modalitas. Kalau memang terapinya sudah lanjut, apalagi sudah stadium yang terminal, stadium 4, maka tidak ada lagi bargaining untuk memberikan single modalitas. Terapinya adalah multi modalitas. Ya. Dan yang perlu diingat bahwa kita melihat suatu respon terhadap kanker terhadap suatu terapi, baik itu kemoradiasi maupun operasi ya, terutama kemoradiasi itu menganut 4 grading ya. Ya, jadi penyakitnya no respon ya, tidak respon, kemudian partial respon ya. Kemudian progressive disease ya. Apalagi satu, siapa yang tahu? Complete respon, partial respon, no respon, fragile disease ya. Jadi complete respon hilang semuanya, partial respon separuh, no respon tidak ada penghasilan sama sekali. Progressive disease itu artinya kalau diterapi malah justru dia membesar seperti itu ya. Jadi itu yang harus jadi dengan menganalisis itu maka beberapa kasus kita dari rencananya misalnya dilakukan suatu terapi awal, misalnya dilakukan 6 seri kemoterapi, tapi kalau ternyata dari perjalanannya separuh seri atau baru 3 seri kemoterapi, dia tampak sebagai sesuatu yang sifatnya no respon atau bahkan progressive disease, maka mungkin saja jenis obatnya diganti ya. Jadi sebagai dasar apakah ini penyakitnya memang apakah harus dilakukan terapi yang sama atau di switch dengan jenis obat kemoterapi yang lain, apakah nanti justru juga ditambah dengan terapi misalnya radioterapi ya. Jadi sekali lagi untuk menilai tumor bukan sembuh tidak sembuh ya, tapi ada complete respon, partial respon, no respon, sama progressive disease. Sementara untuk menilai ke depannya bisa menilai overall survival, ya, bisa 5-year survival, bisa disease free survival atau DSF, atau kemudian disebut juga dengan yang terakhir adalah progression free survival atau PFS. Gitu. Ada yang bertanya? Tidak ada? Dokter izin bertanya. Ada bertanya? Ya. Dokter, untuk misalnya untuk yang complete respon tadi, yang misalnya memang tumornya sudah hilang, apakah nanti bakal setelah pengobatan apakah bakal timbul lagi, dokter, bisa timbul lagi tumor? Ada panduan ya, itulah makanya kalau penyakit-penyakit yang infeksius tidak ada panduan baku kapan dia kontrol. Tapi kalau keganasan, terutama keganasan di daerah head and neck, sinonasal, laring, terutama nasofaring yang paling menakutkan, kita punya panduan kontrol. Jadi walaupun dia secara klinis bagus, secara CT scan diteropong kemudian sudah bersih dan dinyatakan sembuh, betul-betul sembuh, maka dia harus punya suatu protap untuk panduan kontrol ya. 3 bulan sekali dia kontrol, 2 kali 3 bulan, kemudian 2 kali 6 bulan kontrol, 2 kali 1 tahun kontrol, baru nanti kontrol-kontrol dengan jangka waktu yang teratur tapi lebih lama ya. Jadi 3 bulan pertama kontrol, nanti kedua 3 bulan lagi kontrol lagi 6 bulan, kontrol lagi 6 bulan, baru kemudian 1 tahun sekali kontrol begitu. Jadi memang penyakit ini silent ya, seperti nasofaring itu seperti silent killer, jauh lebih menakutkan nasofaring dibandingkan dengan sinonasal maupun
dengan laring. Karena laring serak ketahuan dia. Kalau sinonasal, mimisan, hidung tersebut ketahuan. Tapi kalau nasofaring coba bayangkan, telinganya gemberbek saja. Gemberbek, tidak terasa. Hidung, mimisan mungkin kadang tidak hanya tersumbat ringan. Tiba-tiba dia sudah strabismus konvergen. Artinya dia betul-betul silent yang tidak menunjukkan dirinya keluar, tapi dia penetrasi ke dalam kemana-mana. Sehingga walaupun penderitanya nanti sudah sembuh secara klinis, secara pemeriksaan penunjang, tetap dilakukan suatu evaluasi periodik rutin untuk menganalisis, untuk meminimalkan adanya rekurensi, begitu ya. Ya mungkin saya rasa itu ya. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih, Ya, dokter. ya nanti saya catat namanya, saya beri nilai. Bagus, presentasinya cukup bagus, tidak hanya menerjemahkan, tapi bisa dimengerti tadi dua-dua kelompok. Ya. Ya. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih. Dokter. Ya, Terima kasih dokter. ya.